Oke, yuk mulai. Halo, Teddy. Yuk, Oke. masuk kan saudara? Nggak terlalu kecil kan? Masuk. Mantap Jaya, Jos Gandos. Udah, 1, 2. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru ya. Ini rencananya sih akan ditayangkan di tanggal 1 bertepatan dengan tahun baru 2022. Nah, di awal tahun 2022 ini apa ya? Pastinya kita akan di Wujud Unggul sendiri nantinya akan ada produk-produk baru misalnya, kemudian akan ada promo-promo lain ataukah pengembangan dari mesin-mesin lain sebelumnya. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, saya akan mengajak salah satu partner kita dari Wujud Unggul. Itu kita punya partner yang sangat amat sangat luar biasa lah supportnya terhadap Wujud Unggul. Kalau nggak ada teman-teman yang ini nih, kita ini apa gitu. Oke, please welcome. Halo Teddy. Halo Mas Aldi. Halo. Happy New Waduh. Year sebelumnya itu. Happy New Year. Gimana? Liburan kemana nih New Year? Wah, masih tengah pandemik ini agak ngeri ya. Agak ngeri. Masih stay at home aja deh. Stay at home ya, sambil kumpul-kumpul bareng keluarga mungkin ya. Yes. Nah, kalau Teddy, apa kira-kira di tahun 2022 ini apa sih yang akan dilakukan oleh Rhino Indonesia? Kalau kita ngomong untuk di planning 2022, at least banyak yang seperti Mas Aldi juga sampaikan, banyak akan ada beberapa produk baru juga, ada banyak juga improvement dari kita, ada banyak juga promo-promo dari kita, bahkan mungkin di tahun depan kita hopefully event offline seperti pameran itu akan udah mulai Oh aktif iya, lagi. betul. Iya, kita hopefully buat tahun 2022 event-event offline itu udah bisa running lagi, karena kan udah 2 tahun ya kita nggak pameran, yang mungkin teman-teman juga cukup kangen ya Iya. suasana pameran. Nah, untuk acara pameran tersebut gitu. Dan kalau kita ngomong untuk produk di tahun 2022 mungkin kita ada beberapa produk baru. Ini saya kasih kisi-kisi aja nggak apa-apa? Boleh dong. Siapa yang nggak suka dengan teaser untuk produk barunya apa gitu? Siapa yang nggak suka coba? I see. Jadi untuk di tahun 2022 kita akan kembangkan lagi fokus kita untuk di DTF. Kita akan tambahkan produk DTF yang large format. Itu yang tadinya DTF 2 head, kita akan tambahkan ada produk baru itu DTF 4 head. Oh, gua kira 8 head. Yes. 4 head ya? 4 head, betul. 4 head dengan spesifikasinya double wide, double CMYK. Oh, jadi dari 4 print head itu 1 print head CMYK, 2 print head CMYK, 2 print headnya white gitu? Betul. Wow. Itu dengan ukurannya? Ukuran 60 cm. Oh, tetap 60 cm ya? 60 cm. Itu pertama. Lalu kedua, kita akan pengembangan lagi untuk di produk-produk atau di kategori sublim. Jadi tahun 2022, Rhino akan mengeluarkan mesin sublimasi GT ukuran 1,2. Ah, 1,2. Ya, jadi dengan area print 1,2 memang buat untuk apa ya? Untuk kebutuhan market juga gitu ya. Karena kan teman-teman pemain sublim yang arahnya ke jersey gitu kan, mereka nggak perlu dimensi area print yang besar, at least 1,2 itu sudah cukup. Itu ya, walaupun di mana area printnya ini memang lebih pendek, lebih kecil, serta nilai investasinya juga lebih rendah, lebih terjangkau lah. Lebih terjangkau. Betul. Lalu selain mesin itu, kita akan ada juga mesin pneumatik yang nantinya akan model baru.
Oh, mesin press ya? Betul. Kita ada kolaps dengan apa ya? Kita ada kolaps dengan beberapa factory juga. Akhirnya kita dapat dengan nah ke depan nanti cost untuk mesin pressnya itu akan lebih terjangkau lagi. Wah, itu cost untuk mesin pressnya. Kemudian kalau misalnya untuk ini ya kayak apa kelistrikan kayak gitu-gitu kan biasanya mesin press itu yang orang-orang bikin mikir dua kali adalah di daya apa ya Daya daya uap listrik. daya listrik ya. Ya, berhubung kita buat yang pneumatic ini kan ya ukuran 80 kali 100 gitu ya. Kita akan ngejar untuk pemakaian listriknya itu kurang lebih sekitar 4.500 sampai 5.000 watt. Jadi memang kita ngejar supaya pemakaian listriknya nggak terlalu besar. Cuman itu opsional sih buat teman-teman yang memang punya keterbatasan di daya listrik, kita bisa buatkan opsional 4.500. Tapi dengan daya listriknya diturunkan, otomatis kan pengaruh di kinerja mesin juga nanti. Iya, iya, iya. Nanti ya, Iya. mencapai suhunya akan sedikit lebih lama. Nah, Jadi, aku tertarik banget sama yang DTF 4 printhead itu tadi, Ted. Nah, itu kenapa? Kenapa Rino Indonesia mau ikut ke sana juga ke apa ya, datengin DTF yang 4 printhead? Oke, jadi sebenarnya itu kita main ke 4 printhead itu karena permintaan dari user juga. Itu permintaan dari user, mereka minta ke Teddy, ayo masukin yang 4 head gitu. Karena kita ada satu customer atau satu user yang memang dia udah running pakai 2 head gitu ya. Mungkin karena kapasitas produksinya itu tidak terpenuhi dengan 2 head, ada dimension ke saya daripada dia mau beli mesin lagi yang 2 head gitu ya. Daripada dia beli mesin yang 2 head, dia mau coba 4 head. Nah, saya akan pada saat itu sih kita cari tahu dulu. Kita akan saya coba cari informasi dulu terkait yang 4 head. Apakah beli yang 4 head itu cukup worth it gitu ya? Karena kan dari segi investasi kan dia memang lebih mahal. Mahal pasti. Ya, lebih mahal dari yang 2 head gitu ya. Selisihnya mungkin ya angka sekitar 50 atau 60 ya dari yang 2 head gitu ya. 50-60 juta dari yang 2 head. Lebih mahal ya? Betul, lebih mahal. Pertanyaan terbesarnya itu apakah worth it customer membeli 4 head dengan perbedaan harga sekian gitu ya. Nah, setelah kita cari tahu informasi lengkap terkait 4 head, ternyata menurut saya itu cukup worth it. Ya, kalau marginnya masih tebel mah masih worth it aja sih. Karena mengikuti kebutuhan produksinya dulu sih. Iya, karena kalau produksinya udah kenceng kan berarti ya mau nggak mau ke 4 printhead. Betul. Karena memang kalau dari 4 head itu speednya kenceng sih Mas Aldi. Kira-kira ada kisaran speed 4 printhead itu seberapa kencang? Rasionya 3:1 daripada yang 2 head. 3:1. Wow. Iya. 3 kali lipat lebih cepat. 3 kali lipat lebih cepat. Iya. Oh, luar biasa loh. Itu 1 jam bisa berapa itu? Berapa meter itu? Minimal itu sekitar 26. 1 jam. Iya, 26 sampai 30 meter per jam. Nah, terus ininya, untuk di bagian curingnya, apakah dia maksimal? Nah ini menyesuaikan juga untuk di bagian curing gitu kan. Sebelumnya itu kan kita menggunakan heater curing. Heater curing itu menggunakan 4 heater. Nah, karena ini speednya itu cepat, nah kita harus tambahkan heater lagi di dalam curing itu supaya ketika mesin jalan, curingnya jalan gitu ya, hasil pemanggangannya itu tidak tetap mengeluarkan hasil yang cukup maksimal gitu. Oke. Harus diiringin juga sama curingnya. Oke. Nah, kira-kira selain apa ya tadi ya? Selain speed atau selain untuk ngejar produksi yang lebih tinggi, kira-kira siapa lagi sih pemain yang kiranya cocok untuk membeli printhead yang DTF yang 4 printhead ini, Ted?
Kuncinya itu sih orang yang akan beli 4 head DTF 4 head ini adalah orang-orang yang memang kebutuhan produksinya nggak tercukupi dengan satu mesin. Dan untuk customer atau user yang mengarah ke arah sana itu cukup banyak. Iya, kita tahu sendiri kan DTF Ya, 2 tahun ini sungguh amat sangat pesat nggak sih betul. penyebarannya? Selain itu ada satu customer saya juga yang tipikalnya dia mau cepat kerjanya. At least 1 hari biasanya dia menyiapkan waktu sekitar 6-7 jam itu untuk daily mengerjakan perintan DTF gitu ya, karena adanya 4 head ini dia mau ambil karena apa? Dia mau mempersingkat durasi pengerjaan mesin DTF. Durasi pengerjaan, siap. Wow. Kira-kira di 4 selain itu, selain Rhino yang DTF yang 4 print head di double CMYK dan double wide, apakah ada kemungkinan Rhino bakalan ngeluarin yang flow juga? Kita untuk saat ini sih belum, karena kan permintaan market juga ya. Sejauh ini permintaan market untuk ke arah sana sih menurut saya belum banyak sekali, betul. Karena kan kembali lagi ke end usernya sendiri, apakah membutuhkan hasil print yang menggunakan tinta flow atau tidak. Karena agak sayang sih Mas Aldi kalau misalnya 4 head salah satunya kita menggunakan salah satu head kita pakai tinta flow, at least orientasi ngejar kapasitas produksinya itu nggak secepat 4 head. Nggak secepat double CMYK dan double wide ya? Iya, betul. Oke. Nah, apalagi kira-kira pertanyaannya ya? Karena apa ya? Ya kita nunggu lah. Kapan lagi nih? Kapan? Emang rencananya kapan nih akan keluar nih produknya? Oke. Kalau secara ETA, kira-kira aja Q berapa kayak atau awal tahun itu kita sudah ada. Awal tahun sudah ada. Ya, awal tahun itu sekitar unit sudah ada. Dan awal tahun pun kita akan langsung instalasi di user langsung. Oh, jadi sebenarnya sudah di develop dengan benar ya. Berarti tinggal menunggu awal tahun langsung didistribusikan ke customer. Betul, itu sudah step itu sudah kita lakukan. Jadi nanti awal tahun itu mesin datang, mungkin kita akan sedikit bikin teaser juga. Teaser juga, terus kita akan review produknya juga, baru kita akan install di user. Oke. Keren. Nggak sabar nih nunggu aku mau nge-review juga punyanya yang Butthead. Ya. Ada lagi Mas Aldi, selain di TF4 head yang cukup menarik untuk di tahun depan menurut saya itu ada di mesin knitting. Oh, knitting. Ini apa mesin apa itu? Mesin knitting untuk kaos kaki. Oh, untuk pembuatan kaos kaki. Betul. Karena kan kita sama-sama tahu untuk market apa ya? Market jersey ini kan sangat luas. Pemainnya pun pemain jersey itu pun juga banyak, dan mereka biasanya itu selain jual jersey pasti ada kaos kaki juga sebagai pelengkap. Ya, ini ya pelengkap untuk atribut aparelnya. Ini ya. Dan kendala mereka selama ini adalah pertama biasanya itu kan di kapasitas produksi. Mereka itu kalau sekali mau pesan minimal quantity order itu cukup banyak. At least itu akan jadi uang mati di sana, kan? Ya. Nah, kedua itu untuk durasi pengerjaan. Kita nggak bisa tuh pesan hari ini 2-3 hari kita ambil. Biasanya itu untuk bikin kaos kaki dengan minimal order sekian itu memakan waktu sekitar 2-3 minggu. Jadi ya memotong waktu lah ya. Betul. Kita lihat ada opportunity di sana, at least kita akan coba fokus main ke arah knitting tersebut. Knitting. Kira-kira nih, apalagi selain apa tadi itu? Sublime, DTF, knitting,
adakah produk-produk baru lagi yang akan dikeluarkan oleh Rhino? Oke, UV ini mungkin UV ada, akan UV akan juga hadir ya. Cuman ini masih tahap R&D kita, masih tahap development kita, karena kan kita mesti trial dulu gitu kan, karena ya kita sama-sama tahu UV untuk saat ini kan UV flatbed itu juga sudah banyak gitu ya. Nah kita mau tetap jalankan khasnya Rhino, yaitu membuat segmen baru. Kita akan tetap buat segmen market baru untuk di UV. Oke. Kita tunggu tuh inovasi-inovasi yang dari Indonesia. Jadi ditunggu untuk yang UV untuk yang printer UV-nya. Oke, kalau gitu kok Teddy, kita nggak usah lama-lama biar nanti orang-orang biar makin penasaran juga. Oke, cukup. Cukup dari aku sih cukup. Thank you kok Teddy atas waktunya. Maaf mengganggu waktu liburannya. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai kapan DTF-nya, terus spesifikasinya kayak gimana, nanti langsung aja tulis komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol likes-nya jika kalian suka video-video semacam ini, dan juga itu tadi tulis pertanyaan-pertanyaan yang di bawah, dan jangan lupa subscribe di Wujud Unggul Official, dan juga punyanya kok tadi apa? Rhino Indonesia ya? Rhino Indonesia. Rhino Indonesia. Harusnya sih Rhino Indonesia nih yang apa ya? Yang ngepromotin Wujud Unggul, karena follower subscriber Indonesia jauh tinggi di atas Wujud Pastinya Unggul. Kita akan saling support Mas Aldi. Oke, thank you Ko Teddy. Yep. Sampai bertemu lagi di Jakarta awal tahun depan. Okay. Awal tahun ini. Ini kan udah nih kita. Oke, see you, bye bye. Yuk, see you.